buka tampil di depan, itu penyakitnya apa Pak? Ain Pak. Mohon maaf, termasuk saya itu punya potensi ain Pak. Mohon maaf ya. Ketika nanti jamaah ini memandang saya itu dengan pandangan penuh kedengkian, terus tak ladeni Pak, saya bisa kena ain Pak. Misalkan jenengan meluwili kan tenan. Umbrus tok banget. Jadi dengan ada semacam apa namanya? Ada kedengkian, ada itu bisa Pak. Makanya mohon maaf, saya sering mengingatkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak ketika ada anak kecil lek gunggung jangan berlebihan Pak. Bocah ayu men, bocah ganteng men, bocah pinter men, kok bocah gak kuat Pak, dek kena Pak, anget Pak awake Pak, panas. Ketika bapak ibu baru gunggung putune, bocah ayu men kok ganteng men bare panas, berarti cucu jenengan kenapa Bu? Ain. Obatnya piye ya? Ayo, kalau kena ain obatnya gimana Pak? Selain ini. Lah ini kan dadak ngaji ya. Oke. Ternyata kalau kita lihat di kitab Ibnu Qayyim ya, di kitabnya Ibnu Qayyim itu, kalau kita tahu yang mengenai itu si fulan, maka si fulan itu disuruh untuk wudu bekas air wudu itu untuk ya adus Pak. Iki lek di logika kan kaya anu ya, praktek-praktek perdukunan kan. Tapi ternyata ulama dulu itu seperti itu dipraktekannya. Tapi lek sekarang itu misalkan tat jenengan wudu tak nggih adus. Yo wis kaya gak anu ya. Gak masuk akal. Itu nanti malah timbul musyrik syirik kan gitu. Ya amannya ini. Tapi ini boleh dipraktekkan. Berarti kalau kita gunggung siapapun, maka sertai dengan kalimat Masya Allah ayune kok kaya bidadari, Masya Allah gantengnya kok kaya Nabi Yusuf misalkan itu. Nah ini jadi sertai kalimat Allah. Ketika disertai kalimat Allah, setan dia tidak akan berani bermain. Tapi kalau kita lawaran, itu nanti dia setan main-main. Nah ini. Sebab percaya kepadanya akan menyeret pada hal yang bersifat menyekutukan Allah. Mari kita baca ayat-ayat di bawah ini dengan penuh keyakinan agar Allah memberikan keamanan dan keselamatan. Satu, yang dibaca apa? Surat Al-Fatihah. Nomor 2, ayat kursi, berarti surat Al-Baqarah 255. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah berarti 284 sampai 286. Ini diawali dari amanar rasulu bima. Ya, tidak lillahi ma fis samawati. Jadi yang dalilnya ada itu yang amanar rasulu bima ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini surat apa kira-kira? Wa auhayna ila Musa an alqiya safa idza hiya talqafu ma yafikun fa qala haq wa batala ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat 117 sampai 121. Kemudian falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bisyir, niki surat Yunus 81 82. Kemudian wa alqima fi yaminika talqab ma sunau wa alqima fi yaminika itu surat Toha ayat 69. Kemudian setelah itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini saya ngambil dari apa namanya? Bin Roh ya, dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ini. Ini yang diterapkan di sana Bapak Ibu, di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo itu kalau ada pasien-pasien yang menurut medis itu tidak bisa diatasi, solusinya ini Pak. Bacakan apa namanya? Surat ayat-ayat ini insyaallah bagus efeknya. Karena ternyata mohon maaf ada pasien-pasien
yang datang ke rumah sakit itu Bapak Ibu ngeten, dari rumah itu mengalami sakit, dibawa ke IGD. Setelah wawancara di IGD itu dicek, ternyata pasien itu tidak ada keluhan apa-apa menurut medis. Tapi sing pasien ini dari rumah itu sudah membawa perlengkapan mau ngamar ke rumah sakit. Akhirnya karena menurut medis itu tidak apa-apa, kira-kira di ngamar ini apa mboten walaupun keluarganya minta ngamar? Tidak, Pak. Ngeyel keluarganya sama pasien. Anu apa namanya? Dok, mohon saya mau ngamar di sini, ini perlengkapan sudah saya bawa loh. Bu, jenengan itu loh tidak ada sakitnya, tapi saya sakit, Dok. Jadi ngeyel, Pak. Lah terus akhirnya dokternya kan menyampaikan gini, lek nanti ngamar di sini tidak ada indikasi sakit, lah terus arta kayak obat opo? Lah lek ngamar neng rumah sakit kayak rati kayak obat, kira-kira sing disalahnya siapa? Rumah sakit juga kan? Lah ini ternyata setelah itu Bapak Ibu dia pulang. Akhirnya kita kita konsultasi diarahkan ke ke saya. Tak tanya, Bu mohon maaf, Ibu suka marah-marah ya? Ya saya gitu aja. Lah kok tahu? Saya cuma tanya. Iya katanya. Ibu suka jengkel? Iya Mas, saya itu kan kepala sekolah. Saya itu sudah membuat draft itu Pak. Draft itu bagus, tak suruh melaksanakan anak buah saya, gak sesuai karepan saya Mas. Terus saya punya anak buah tak omongi ping 10 yuk gak nyambung. Jengkel, Pak. Terus tak tanya, Ibu punya sakit Ibu hasad itu, Pak. Ibu kalau ada tetangganya atau temannya yang memiliki sesuatu enggak? Oh iya Mas, iki saya bertahun-tahun tidak masuk P3K jadi sertifikasi sana. Baru anak kemarin sore sudah diterima ini loh. Oh berarti analisa saya Pak 3 tadi masuk semua. Dan terus berarti obatnya gimana Mas? Obatnya Ibu berarti harus bahagia, harus senang, harus tenang. Itu Mas saya yang tidak bisa selama ini. Saya itu enggak, Ibu bisa senyum, sulit Mas senyum. Lah ini ternyata Pak. Ternyata orang itu ketika sudah mangkel, sudah marah-marah, sudah jengkel, senyum itu juga sulit. Kalau Ibu nanti bisa senyum, Ibu bahagia, Ibu tenang, oh saya bisa Mas. Nah, biar tenang gimana? Wes, saya kasih ini ayat ruqyah, pun ini dibaca. Nanti ini kan mesti tenang Pak, ini zikir ya. Biar bahagia gimana? Tak suruh senyum. Tadi kan dia tidak bisa senyum. Oke, Ibu sekarang senyum. Ini namanya terapi senyum. Nanti setiap hari Ibu senyumnya 20 kali. Nanti sekali senyum 20 detik. Nanti kita uji cobakan 1 minggu. Baik. Akhirnya Bapak Ibu, saya tidak bisa senyum ya Mas. Pun Ibu celontengi aja, napa dicelontengi itu? Oh, anunya ini dicelontengi kemudian sambil menghadap ke cermin. Nah, nanti senyum-senyum sendiri. Ketika Ibu sudah mulai senyum, bleng, tahan. Berapa detik, Pak? 20 detik ini. Nah, gimana? Langsung praktek saya. Ya, oh dipraktekkan. Bapak Ibu monggo kita senyum 20 detik. Saya menghitung hitungan 1 sampai 20 aja. Monggo, saya hitung. Bayangkan sesuatu yang membuat Bapak Ibu bahagia. Ya. Saya hitung 1 sampai 3, Bapak Ibu mulai senyum. Ya. Bayangkan sesuatu yang membuat Ibu bahagia, Bapak bahagia. 1, 2, 3. Ditahan 20 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wilek dihitung pirang menit iki. Nah, senyum itu berarti ditarik ya, sini ditarik ke sini, ditarik ke sini. Itu namanya senyum. Praktekkan. Penyakit apa yang bisa diobati dengan senyum? 1, stroke. Nomor 2, kencing manis itu bisa, Pak. Termasuk orang yang punya penyakit tidak bisa disembuhkan itu ternyata bisa diobati dengan sholat tahajud, Pak. Karena sholat tahajud itu akan menurunkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Berarti kalau hormonnya stres, kita itu menjadi bahagia, Pak, senang. Jadi termasuk terapi senyum niku wau, Bu, itu bisa menurunkan hormon kortisol. Hormon stres jenengan hilang. Coba ibu atau bapak amati, orang yang sakit itu, dia itu senyum enggak? Enggak ya? Tapi kalau orang itu sehat, mesti dia senyum. Tetapi kalau senyumnya kebablasan, dia juga sakit. Lah ini. Jadi berarti ya, wong lek ora senyum itu berarti sakit, lek senyumnya kebablasan berarti ya sakit. Berarti agama itu gampang. Kita ambil yang tengah, itu kita akan menjadi sehat. Oke, kita sekarang doa untuk orang sakit ya Bapak Ibu. Tadi sudah ya? Belum ya? Iki doa untuk orang sakit Bapak Ibu. 1, baca hamdalah. Ini sudah saya kasih Ismul A'zam. Nah, Bapak Ibu, kalau doa kita itu pengen segera diijabah oleh Allah, silahkan pakai Ismul A'zam. Jadi termasuk Ismul A'zam itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, itu Ismul A'zam ternyata. Kemudian Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, itu juga Ismul A'zam. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika asta'iz, niki juga Ismul A'zam. Ya dal jalali wal ikram, itu Ismul A'zam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini Ismul A'zam. Kemudian Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga Ismul A'zam. Kemudian karena kita itu hubungannya dengan orang yang sakit, maka sampaikan ini. Nabi itu ketika menjenguk orang sakit apa yang disampaikan, Pak? La ba'sa tahurun insyaallah. Ora apa-apa loromu, dengan izin Allah sembuh. Kalau kita gimana? Ada orang sakit, Bu, kemarin itu saya baru menjenguk orang takziah loh. Kenapa? Sakitnya sama seperti ibu ini ya. Benar kan, Bu? Jangan, hati-hati ya. Atau kita menjenguk orang sakit, Pak, kemarin saya itu baru takziah, sakitnya sama seperti bapak, stroke, sengkleh, kencing manis juga seperti ini. Jangan, Pak. Bapak Ibu ketika nanti menyampaikan seperti itu, saya mengamati ngeten Bapak Ibu, waktu rame-ramenya COVID itu, bulan terutama Juli Agustus 2021, itu hampir setiap hari itu kan ada kabar meninggal. Zaman rame-ramenya COVID itu Bapak Ibu, pasien datang ke rumah sakit, saturasinya itu ketika 80, saturasi itu oksigen, itu nanti turun, set, meninggal Pak pasien ini. Jadi makanya ini ada rumor di masyarakat, lek loro aja ning rumah sakit, mesti mesti mati. Gek rata-rata wong mati COVID itu ning rumah sakit. Pertanyaan saya, nyapo Pak rata-rata wong mati COVID ning rumah sakit? 1, karena penyakitnya sudah terlalu parah, di rumah sudah tidak bisa ngatasi, digawa ning rumah sakit kuwi kerek
nyawa. Kemudian yang kedua, lek wis lorone parah, nyapa digono rumah sakit, lek mati ning omah ora enek sing nangani. Akhirnya sing dikambing hitamkan siapa? Rumah sakit. Ojo digawa ning rumah sakit, lek ning rumah sakit mesti mati. Terus ternyata informasi dari petugas itu kan ngeten, Bapak Ibu mohon maaf, ini pasien sakitnya apa namanya, ini kena COVID-19 jadi nanti rawat inapnya di ruang isolasi. Bayangkan Bapak Ibu, pasien dengar nanti di ruang isolasi. Aduh, di ruang isolasi sendiri, tidak ada yang menemani. Lah, setelah itu keluarga tidak boleh ada yang menunggu. Udah keluarga pulang, pasiennya di ruang isolasi. Jenengan bayang nih, wau psikologi orang sakit. Ayo, apa psikologi orang sakit? Stres, pengen dilayani, dimanja. Orang sakit itu mau makan enggak? Ketika ada orang sakit disuapi mau enggak? Enggak mau. Dikasih obat mau enggak? Enggak mau, mutah. Di ruang isolasi, kira-kira dia makan enggak? Minum obat enggak di situ? Stres enggak? Nyawa itu kira-kira di depan mata apa enggak? Stres, Pak. Menghubungi petugas, petugasnya lama. Soalnya petugasnya ya enggak berani lawaran seperti ini. Harus pakai alat pelindung diri lengkap, Pak. Kita memakai alat pelindung diri lengkap itu 3 jam, maksimal 4 jam itu sudah luar biasa. Kita sudah jos, Pak. Pakai itu, seperti astronot itu 4 jam, Pak. Padahal sip petugas itu 7 jam di rumah sakit itu. Kira-kira 7 jam kuat enggak petugas itu? Enggak kuat, Pak. Kalau ada pasien yang seperti itu, berarti kan yang dilayani kan juga banyak. Nah ini enggak banyak. Terus akhirnya melayaninya pada waktu itu ya kurang maksimal, petugasnya ya bodoh takut ya. Petugas di rumah juga punya keluarga. Nanti tahu petugas di ruang isolasi di rumah dikucilkan, Pak. Ini pada waktu itu. Nah ini, jadi petugasnya ya takut, pasiennya ya takut, keluarga yang di rumah juga takut. Akhirnya kalau takut kemana, Pak? Malaikat itu dia ya mungkin. Makanya di WA itu kan ada rumor. Jadi kan malaikat tuh ditanya, piye toh kayak bahasa nih? Sebenarnya yang ditakdirkan meninggal kena COVID itu kan cuma 1 juta. Tapi kenapa yang meninggal itu sampai 10 juta kan gitu? Berarti yang 9 juta asli orang wayai krono keweden itu akhirnya takdire Gusti Allah dipercepat kan gitu lah ini. Lah ini Bapak Ibu, berarti harus tenang, bahagia, senang itu dalam kondisi apapun. Dan sekarang Bapak Ibu, pasien datang ke rumah sakit saturasi 90, nanti dicek itu cepet, masih di IGD itu cepet naik, Pak. Dikasih obatnya cepet sekarang naik. Dan memang dulu luar biasa, Pak. Makanya kan ada teman itu yang tanya, Pak Buraji kenapa ya dulu itu nyawa itu seperti tidak ada harganya. Kalau bahasa kita wis koyo ngeten, Pak. Di sini itu ada ndak pitik gering bareng ngono, Pak. Kena aratan, Pak. Jadi kena aratan ngoten niku ya, kabeh kan wet, Pak. Ret ngoten niku. Sing urip pira paling? Ya 1 2 3 lah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, Pak. Bahasane iki paling ngoten, Pak. Wis kena aratan ret ini. Berarti Bapak Ibu yang hadir ini termasuk orang-orang yang dijauhkan dari kena aratan, dijauhkan dari segala musibah dan bala. Mudah-mudahan saudara kita, keluarga kita yang meninggal pada waktu kena COVID itu mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Nah ini Bapak Ibu. Lah Bapak Ibu, ini selanjutnya Allahumma